viewers, selamat datang. Jumpa lagi di card reading. Topik kita kali ini adalah sign apa sih yang diberikan oleh alam semesta untuk kamu. Harapannya dari readingan ini adalah kamu tuh nggak pernah ketinggalan apa sih yang coba diberitahukan oleh alam semesta untuk kamu, agar kamu nggak sampai kejerumus atau apa gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang baik, kamu ragu itu kira-kira akan jadi lebih baik atau enggak, tapi alam semesta udah mencoba memberitahu kamu bahwa ya itu terbaik, ya kamu ada di jalannya, ya kamu udah benar, kamu on track gitu, tapi kamu masih ragu, dan alam semesta berusaha memberitahu kamu untuk tetap terus berjalan itu. Atau mungkin juga ada sesuatu bahaya yang harus memang kamu hindari, tapi kamu nggak tahu gitu, karena memang kamu lagi clouded, atau karena kamu memang lagi bingung, atau lagi ada di situasi seperti apapun itu. Nah, dalam readingan ini aku coba cari tahu kira-kira apa sih yang coba diberitahukan oleh alam semesta kepada kamu. Nah, untuk readingan ini aku akan berikan kamu 5 pilihan atau 5 file. Kamu bisa memilih salah satunya, dua-duanya, atau keseluruhan filenya. Tapi ingat, hanya jangan digunakan pesan apapun yang kamu dapat dalam setiap file ini, jangan digunakan sebagai itu adalah pesan buat kamu, karena kamu harus gunakan intuisi kamu. Nggak semua file itu akan resonate sama kamu. Ingat, ini cuma general, bukan personal. Pun kalau seandainya ada salah satu, jika kamu memilih salah satu file dan ternyata ada satu file yang ternyata tuh mirip-mirip, dan ternyata ada yang nggak terlalu sesuai, ya udah abaikan saja gitu, karena memang ambil aja yang resonate, dan yang tidak resonate cukup ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah readingan aku ini akan ada cukup men-trigger atau memicu, entah itu emosi kalian, kemarahan kalian, kesedihan kalian, atau apapun itu. Tapi di sini aku akan menjelaskan bahwa memang jika seandainya kamu memilih salah satu file dan ternyata ada kalimat yang memicu kalian, itu tanda bahwa hal tersebut dibutuhkan untuk dihadapi. Kamu perlu menghadapi isu tersebut, karena ada kecenderungan kamu tuh nggak mau menghadapi isu tersebut. Ada kecenderungan kamu itu menghindari isu tersebut, atau berusaha untuk memanipulasi entah keadaan kamu, atau membodohi kamu, atau berusaha merubah situasi seperti apa yang kamu mau. Padahal alam semesta sudah memberitahu bahwa Enggak seperti itu ya di sini. Jadi tujuannya itu seperti itu. Dan satu lagi yang terakhir, readingan aku bersifat timeless, artinya itu tidak terbatas waktu. Kamu bisa ambil readingan ini jika seandainya kamu membaca readingan ini 2 hari, seminggu, sebulan, atau setahun kemudian setelah aku post video ini, itu akan tetap resonate sama kamu, karena kita berada di different timeline, ada di dalam masa waktu yang berbeda, dan aku rasa juga ini akan berbeda juga ke saat kamu akan resonate-nya. Oke, kayaknya mungkin kayak itu aja. Lalu aku akan menjelaskan, di sini ada 5 file. Kamu bisa memilih file mana yang mau kamu ambil, yang mau kamu ketahui kira-kira apa sih yang berusaha diberitahukan oleh alam semesta pada kamu. Setelah kamu memilih file tersebut, aku akan memberikan kalian 30 detik untuk memilih. Pilih, gunakan intuisi kalian, file mana atau stone mana yang membuat kalian itu tertarik untuk mendengarkan pesan yang memang untuk kamu saat itu menonton video aku ini ya. Jika kalian sudah memilih, aku akan menunggu kalian dan menemui kalian di timestamp. Oke, buat kamu yang memilih stone dengan bentuk seperti ini atau warna ini, makanya ini jadi readingan kamu ya. Apa
apa sih yang diberitahukan oleh alam semesta kepada kamu? Yang pertama, kamu memiliki kartu fire atau passion. Lalu berikutnya kamu punya kartu creative writing, Archangel Gabriel. Make time to write down your thought in your journal or pen an article or a book. Lalu dari kartu tarot kamu punya kartu Queen of Spiral, the Muse atau Queen of Wands. Lalu kamu memiliki kartu Six of Swords. Dan terakhir kamu memiliki kartu Three of Swords. Oke. Pesan apa sih yang diberikan oleh alam semesta kepada kamu? Aku dapat banyak nih di sini. Yang pertama, kamu diminta untuk, ini agak cukup spiritual juga ya orang-orangnya ya di sini ya. Karena di sini jika kamu mengalami sakit hati di sini ya, kamu sakit hati, kamu kesel atau kamu marah gitu terhadap seseorang atau situasi atau keadaan gitu, di sini kamu diminta untuk nulis gitu di sebuah kertas, sebuah buku atau apapun itu rasa sakit hati kamu gitu. Nah, dengan kartu Fire of Passion atau Passion, kamu bakar kertas itu gitu. Harapannya adalah ketika kamu sakit hati, kamu nulis di kertas itu dan kamu bakar, sakit hati kamu hilang kayak gitu. Terus amarah kamu hilang. Jadi setiap kali kamu marah, kamu sakit hati, kamu kesel atau apa, tulis di kertas itu, bakar. Yang dimana harapannya itu kemarahan kamu hilang, emosi kamu juga hilang kayak gitu di sini. Itu yang satu ya, aku dapat ya. Yang kedua itu adalah di sini aku rasa tuh kamu juga punya passion ya terhadap untuk menulis, menjadi seorang penulis di sini, karena memang kamu tuh, karena gini ya, rasa sakit hati kamu nih atau kekecewaan kamu atau kesedihan kamu yang kamu alami ini di sini ya, itu bisa aja menjadi sebuah inspirasi tertentu kah di sini. Aku rasa kayak gitu bisa membuat kayak semacam bisa menginspirasi banyak orang gitu. Maksudnya bagaimana sih cara kamu menghadapi rasa sakit hati kamu, kekecewaan kamu. Nah, itu bisa menginspirasi banyak orang juga itu. Aku rasa sih seperti itu ya. Di sini kata kita ngomong kayak begitu. Atau itu sign yang coba diberitahu. Atau yang kedua di sini adalah dengan kartu Queen of Wands sama Fire. Di sini aku rasa tuh kamu punya banyak passion ya di sini. Punya banyak ketertarikan atau banyak minat gitu. Aku juga baru sadar lagi ini scroll. Di sini juga ada creative writing. Kamu orangnya kreatif ya di sini, nggak? Aku rasa tuh seperti itu. Jadi alam semesta juga mau ngasih tahu bahwa kamu tuh orangnya tuh kreatif loh di situ. Kamu orangnya kreatif, kamu penuh passion, lakuin passion kamu gitu. Kalau kamu udah rasa sakit hati ya kayak tadi aku bilang, ungkapin itu atau gunain rasa sakit hati kamu. Jadi kamu nggak perlu ngebales rasa sakit hati kamu loh kepada orang lain gitu di sini. Cukup lakuin kayak gitu aja. Curahkan itu rasa itu ke kreativitas kamu gitu. Misal kamu sakit hati terhadap apa gitu, kalau kamu jagonya ngelukis ya lukislah gitu, melukis gitu. Kita nggak pernah tahu lukisan kamu, misal kamu sakit hati ya, karena aku sering ya gitu, aku pernah ke salah satu museum sama salah satu aku pernah ke salah satu museum yang dimana tuh museum itu tuh menampangi salah satu sosok wanita gitu di situ, yang ternyata dia tuh pernah sakit hati. Pelukisnya tuh bilang, gue pernah sakit hati sama dia gitu istilahnya gitu, karena dia tuh waktu itu niat banget sama wanita itu mau dijadiin pasangannya, ceritanya tuh seperti itu, tapi akhirnya nggak berhasil gitu. Terus akhirnya dia lukis dan ternyata booming lukisannya tuh seperti itu gitu loh di sini. Nah, mungkin kamu punya vibe seperti itu kah di sini gitu. Nah, jadi apapun itu yang membuat kamu sakit hati, curahkan itu ke bentuk kreativitas kamu, karena kita nggak pernah tahu kan, ternyata itu bisa ngebuat aku sih nggak ngomong itu bisa buat hidup kamu berubah ke 180 derajat ya, tapi intinya di sini bisa nge-healing kamu deh. Aku rasa itu seperti itu, karena apapun itu yang bikin kamu sakit hati itu justru malah ngebuat kamu jadi lebih passion lagi, lebih semangat lagi gitu loh di sini untuk buat kreativitas itu loh di sini. Oke, lalu berikutnya kamu punya kartu Sandpiper Spirit, be playful, dan kamu punya kartu It's time to take action, New Moon in Aries. Oke. Nah, di sini dengan kartu New Moon in Aries ini ada tanggal waktu ini ada, karena di sini New Moon in Aries pasti ada sesuatu yang terjadi di bulan April deh di situ. Ya kan, atau di sekitaran seasonnya Aries. Seasonnya Aries itu sekitar 20-an
23 ya, 23 atau 22 Maret sampai 21 sampai 23 April. Nah, itu mungkin akan ada sesi-sesi apa ya, cukup signifikan kali dalam hidup kamu gitu loh di sini. Nah, atau kamu memang berdealing juga dengan seseorang berzodiak Aries mungkin di sini ya. Oke, tapi apapun itu kita nggak perlu bahas itu semua karena di sini diminta kamu ambil tindakan atau ambil action. Karena di sini ada kata kuncinya is time to take action. Saatnya ambil tindakan atau saatnya bertindak di situ di sini. Apa sih tindakannya? Tindakannya itu adalah bagaimana kamu menghealing rasa sakit hati kamu dan juga istilahnya bagaimana kamu move on atau bagaimana kamu menghadapi rasa sakit hati itu. Karena ada kata Six of Swords nih gitu. Kadang Six of Swords itu kan berbicara kamu pindah atau kamu entah kamu pindah, entah kamu moving, atau entah kamu itu move on. Terkadang juga bicara gitu, intinya tuh kamu pindah ke arah yang lebih baik gitu. Karena Six itu kan gambarnya tentang sebuah perahu yang melayang-melayang karena gini, kalau kamu tahu perahu itu kalau misalnya nggak diikat gitu di ujungnya gitu ya, dia akan ngambang gitu ke air yang lebih tenang gitu loh di sini. Jadi kalau selama itu airnya ombaknya kenceng, deras gitu istilahnya kayak gitu, dia akan mengambang-ngambang gitu, tapi nanti dia akan pergi dari tempat itu ke arah mana, ke arah yang lebih tenang. Nah, sama kayak si Sword gitu istilahnya, mungkin kamu lagi dari proses move on ya, atau proses untuk seperti perahu itu gitu istilahnya itu kayak gitu. Nah, di sini dibilang makanya ada ratu Sword ini gitu, dimana kamu harus bagaimana sih cara kamu untuk menghadapi rasa sakit hati kamu itu loh di sini. Ya mungkin dengan kartu passion itu bisa juga dengan istilahnya menggunakan passion kamu atau kreativitas kamu gitu. Di sini juga ada kartu playful gitu. Ya, jadi aku rasa sih sign yang coba diberitahukan oleh alam semesta ke kamu itu adalah coba rubah apapun yang buat kamu sakit hati itu gitu dalam bentuk kreativitas gitu di sini. Itu yang satu aku dapat. Yang kedua, kalau misalnya kamu sakit hati dengan seseorang, sakit hati dengan situasi atau keadaan, coba kamu tulis sebuah kertas lalu kamu bakar. Ya dimana itu harapannya itu bisa ngebuang emosi kamu atau ngebuang rasa sakit hati kamu gitu loh di sini. Jadi nggak terkonek secara energetically gitu loh di sini. Katanya itu ngomong kayak gitu karena kalau kamu tahu ya karena setiap manusia itu terkoneksi gitu loh. Yang mau tahu itu terkoneksi secara energetically atau enggak, bisa gini, aku emang jauh nih lokasinya gitu, tapi kalau misalnya masih terkoneksi secara energetically, nanti dia kan bisa mempengaruhi kamu loh di sini, bisa mempengaruhi kamu. Mungkin kamu bisa ada di energy tree of swords, misalnya kenapa kok tiba-tiba sedih ya gitu, kenapa ya kok tiba-tiba jadi marah ya gitu, istilahnya itu kayak begitu. Nah, karena memang ada koneksi secara energetically gitu loh di sini gitu. Apapun itu yang bikin kamu sakit hati, makanya kamu diminta untuk tulis apapun itu yang bikin kamu sakit hati, terus coba kamu bakar deh gitu. Itu bisa ngebantu kamu banget buat istilah itu kayak ngerilis itu semua gitu. Mungkin agak berat ya ngerilis itu gitu kalau di sini. Jadi yang pertama, ubah rasa sakit hati itu ke dalam kreativitas. Tadi aku bilang bisa dalam bentuk novel, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk gambar, lukisan, puisi, segala macam. Atau kalau kamu masih nggak bisa karena terlalu berat, tulis dalam sebuah kertas lalu bakar kertas itu. Biar alam semesta yang bisa nge-healing kamu gitu. Karena memang kamu diminta untuk healing dan rasa sakit hati kamu di situ. Makanya kata Six of Swords, karena Six of Swords itu kan bicara tentang moving gitu di sini, atau move on, atau bisa dibilang healing gitu di sini. Nah, dengan Queen of Wands pun juga kamu diminta untuk pede gitu istilahnya. Jangan nggak usah pede dengan apapun kreativitas kamu, pede dengan apapun cara kamu untuk menghadapi rasa sakit hati kamu gitu. Kalau misalnya kamu bilang, gue ngadepin rasa sakit hati gue dengan cara masak, ya lakuin aja gitu. Lu cara menghadapi rasa sakit hatinya dengan apa? Nonton, ya lakuin aja gitu, pede aja gitu. Nggak ada, misalnya gini, cara menghadapi rasa sakitnya orang itu beda-beda gitu. Kamu juga gitu. Nah, di sini dibilang, bisa kamu bilang gini, aduh, atau enggak gue mau coba curahin rasa sakit hati gue dalam bentuk apa ya, tulisan deh gitu. Nah, di situ udah kamu buat dalam bentuk tulisan, terus kamu bilang, ya cuma gue agak malu sih buat ngungkapinnya ke publik gitu, mau gue simpen aja di sini. Nah, di sini kalau kamu simpen sendiri, mending kamu bakar deh gitu. Karena kalau kamu simpen sendiri, kamu jadi ibaratnya tuh kayak bikin rasa sakit hati itu tetap ada di situ, di dalam hati kamu terus gitu loh. Kalau simpan sendiri, kamu bakar, kamu tulis semuanya, kamu curahin rasa sakit hati kamu semua, kamu bakar berikutnya.
Tapi yang kedua, terus kamu bilang yaudah deh gue upload aja, gue nggak tahu buat apa, ya terserah kamu gitu. Yang jadi minta kamu lebih pede gitu, pede dengan apapun yang kamu lakukan itu. Jadi kamu lebih passion lagi. Jadi harapannya adalah jadi kamu lebih semangat lagi, kamu nggak terkoneksi secara energetik juga, nggak terpengaruh juga kayak gitu. Yang ujung-ujungnya kamu menjadi apa? Sandpaper spirit, be playful. Kamu menjadi lebih enjoy, lebih semangat, lebih passion, lebih have fun lagi, dan kamu juga lebih confidence lagi. Karena apapun yang buat kamu sakit hati udah hilang gitu. Jadi kamu nggak perlu ngebales ya gitu. Kamu cukup curahkan itu aja. Jadi aku rasa sih kayak alam semesta ngasih tahu kamu bagaimana cara menghadapi sakit hati kamu gitu. Kalau kamu mau nyimpen sendiri, ya kamu tulis di satu buah kertas, terus kamu bakar gitu. Tapi kalau kamu mau rubah itu dalam bentuk kreativitas, di sini diminta kamu pede dengan kreativitas itu gitu. Nggak perlu khawatir nanti dijudge gimana pun juga, karena kita nggak pernah tahu kan. Itu kan cara kamu menghealing kamu gitu. Kita nggak pernah tahu bagaimana nanti alam semesta, God, universe, whatever you believe untuk membantu kamu atau untuk biar rasa sakit hati itu hilang kayak gitu loh di sini. Karena di sini ada kata dewasa, kamu tuh sakit hati banget ya di sini ya. Oke. Dan ujung-ujungnya adalah ketika kamu udah ngelakuin itu, kamu menjadi lebih enjoy, lebih playful, lebih bersemangat lagi, dan lebih passion lagi kayak gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga bisa move on juga ya dengan Six of Swords ini ya, move on dan juga lebih percaya diri lagi kayak gitu. Makanya di sini kan diminta kamu ambil deh tindakan ini gitu segera. Jadi apapun itu yang buat kamu sakit hati, situasi apapun itu, coba tulis di kertas, kamu bakar. Dan harapan sambil berharap atau buat intention bahwa ya mudah-mudahan dengan ngebakar kertas ini ya, rasa sakit hati aku hilang, rasa emosi aku hilang kayak gitu. Nah nanti kamu kalau misalnya nggak berhasil ya berarti bukan itu, berarti kamu diminta untuk curahin itu dalam bentuk kreativitas kayak gitu. Entah kamu masak gitu, buat menu baru gitu kan, kita nggak pernah tahu. Kamu tahu nggak gado-gado kan itu kan juga awalnya dicipta karena memang orangnya sakit hati kan gitu. Di sini dia sakit hati atau lagi kesel, situasi lagi kesel atau lagi marah, akhirnya tuh kayak langsung dilempar itu sayur-sayurnya, dan pada akhirnya jadi di gado-gado. Kalau kamu mau cari tahu tuh ya sejarah gado-gado gitu, kamu macam-macam kayak begini deh, vibe-nya tuh kayak begitu. Aku kurang tahu deh di sini vibe-nya tuh seperti itu gitu. Ya kayaknya mungkin cuma itu aja sih yang aku dapat dari readingan kamu. Kalau kamu suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa juga sharing juga ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu butuh informasi seperti ini. Pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love other. Sampai jumpa lagi di pick up card berikutnya. Dah. Halo first, buat kamu yang memilih stone dengan bentuk dan warna seperti ini, maka ini menjadi readingan kamu ya. Oke, sign apa sih yang diberikan oleh alam semesta, atau apa sih yang coba diberitahukan oleh alam semesta kepada kamu? Yang pertama, kamu memiliki kartu Clairsentience, Archangel Raguel. Notice your recurring physical and emotional feeling as they significant divine guidance. Lalu kamu memiliki kartu Reverse Movement. Oke. Lalu dari kartu Tarot, kamu memiliki kartu Papa Legba, Strength. Lalu kamu memiliki kartu Four of Swords, dan kamu memiliki kartu Nine of Spiral atau Nine of Wands. Oke. Ya, sign apa sih yang coba diberitahukan oleh alam semesta pada kamu? Aku rasa sih di sini kamu tuh mengalami banyak progres ya. Ada satu macam progres dalam hidup kamu. Aku kurang tahu itu gitu. Aku rasa tuh progresnya itu ke arah yang lebih baik gitu di sini. Jadi alam semesta kayak kalau di sini ya aku dapat vibe-nya itu kayak ini lebih damai ya vibe-nya ya gitu, karena memang di sini ada vibe yang istilahnya tuh kayak lebih yang jelas. Di sini aku bilang apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kamu saat ini, kamu mengalami progres gitu. Bisa jadi dengan kartu strength di sini progresnya itu adalah kamu lebih compassion, lebih humble, lebih lebih berani lagi gitu, berani untuk ngebela diri sendiri gitu.
Lalu juga dengan kartu Four of Swords itu kayak istilahnya tuh healing kamu juga ada progresnya gitu. Lalu dengan kartu Nine of Wands juga bicara tentang apapun yang kamu passion, apapun yang kamu suka. Misalnya tuh kayak misalnya kamu berusaha ngelakuin bisnis atau berusaha ngelakuin project, bisnis dan project kamu juga ini lagi berkembang kan di sini karena ada kartu movement di sini. Kayak istilahnya tuh alam semesta bisa ngasih tahu yes, apapun yang kamu sedang usahakan saat ini berkembang gitu atau ada pergerakan, ada kemajuan di sini. Istilah tuh kayak begitu. Nah, mungkin di sini kayak kamu diminta untuk terus keep going ya atau terus untuk lanjutkan gitu, jangan dihentikan gitu. Walaupun hasilnya belum terlihat, walaupun hasilnya belum ada, jangan dihentikan karena ini udah ada progresnya di sini dibilang. Yang aku rasa sih progresnya sih ke arah yang lebih baik gitu karena memang aku dapat vibe-nya tuh lebih damai, lebih tenang, lebih sejuk gitu di sini. Apapun itu, misalnya kamu punya goal, lalu kamu belum atau punya project atau apapun itu, tapi nggak ada hasilnya nih, baru ketemu hasilnya di sini bilang jangan berhenti gitu, terus lakuin lagi gitu karena memang di sini dibilang ini ada progresnya kok gitu di situ. Keep going gitu loh di sini. Nah, lalu di sini ada kartu Lizard Spirit, Dream the World into Being. Dan kamu punya kartu Conclusion are waiting to reach full moon eclipse. Oke. Ya, di sini aku rasa ya dengan kartu Lizard Spirit dream the world into being atau bisa dibilang buat mimpimu menjadi kenyataan gitu loh di sini. Nah, aku rasa kayak gitu, kamu punya sebuah harapan atau kamu punya sebuah cita-cita, kamu pengen punya sebuah project atau punya sebuah bisnis gitu di sini. Nah, di sini dibilang dan kamu sedang mengusahakan itu atau mengupayakan itu. Nah, di sini dibilang apapun itu yang kamu sedang upayakan itu, yes, ada progres. Jadi alam semesta memberitahu bahwa apapun yang kamu usahakan itu ada progresnya walaupun kamu belum melihat hasilnya ya di sini dibilang. Makanya kamu kayak aku rasa kamu tenang gitu istilahnya. Even nanti ada orang misalnya ngeganggu kamu, berusaha nyakitin kamu atau bikin kamu ada karena dengan kartu Nine of Wands ini aku rasa kayak bikin kamu jadi nggak semangat lagi atau nggak termotivasi lagi, tapi kamu tetap tenang. Even tenang, kamu juga tetap ngelakuin itu karena kamu tahu gitu, karena ada kartu clairsentience, kamu juga udah punya feeling ini kayak berhasil nih gitu. Ibaratnya kayak misalnya gini, kamu mau tes salah satu perguruan tinggi gitu, ketika kamu tes kamu tuh udah punya feeling duluan, aduh kayaknya gue diterima nih di tempat ini atau kayaknya gue bakal lolos nih dapat ini gitu. Nah vibe seperti itu kayak istilah tuh kayak tanda dari alam semesta bahwa yes, tetap lakuin gitu. Even dia bilang aduh tapi 2 minggu nunggunya lama banget nih, kelar nggak ya, aduh ada hasilnya nggak ya. Nah di sini dia bilang nggak usah khawatir kalau misalnya lagi nunggu interview, kalau misalnya lagi kerja terus nunggu interview gitu, di sini dia bilang hasilnya tuh positif banget. Terus kalau misalnya kamu lagi ngelakuin usaha atau apapun itu gitu, di sini dia bilang usaha kamu atau apapun juga itu lagi bagus banget walaupun kamu lagi nunggu kan, lu prosesnya kayak lama banget nih nunggunya gitu di sini. Karena di sini dibilang semua itu berkembang kok gitu dan berkembangnya ke arah yang lebih baik. Bahkan dengan kartu clairsentience juga kamu udah mulai nge-feeling kan, aduh kayaknya emang gue ini deh, kayaknya tinggal ini doang gitu. Istilahnya itu kayak begitu. Nah, cuma di sini aku rasa kamu diminta untuk lebih strength ya, lebih humble gitu. Jangan sombong gitu. Udah jangan sombong, humble, kamu juga harus berani gitu loh, berani untuk istilahnya ambil resikonya apapun itu. Karena di sini aku rasa ya ada kartu conclusion are within to reach full moon in eclipse, bisa jadi apapun yang kamu harapkan itu, entah itu berita baik kah atau kalau kamu lagi interview nih ya, kamu menunggu nih hasilnya apa, mungkin itu hasilnya akan muncul sekitaran di full moon gitu. Karena di sini juga nggak dijelasin ya full moon ya. Full moon itu selalu terjadi di setiap bulan itu, bulan itu selalu berfase gitu, punya fasenya. Ada new moon, full moon, first quarter dan juga third quarter. Nah setiap bulan itu fasenya bulan, dan full moon itu selalu terjadi sekali dalam tiap bulan gitu. Jadi nanti kamu akan dapetin berita itu atau misalnya mendapatkan berita itu dan mengetahui bahwa apapun yang kamu usahakan itu ternyata berkembang atau progres sekitaran full moon ini gitu. Aku rasa kayak gitu. Kayak aku rasa seperti itu ya, full moon eclipse gitu. Atau sekitar full moon eclipse juga di sini. Tapi aku rasa sih nggak full moon eclipse ya. Tapi aku rasa tuh seperti kayak misalnya kamu lagi di interview, kamu nunggu hasilnya. Nah di sini dibilang hasilnya tuh nanti sekitaran full moon lah gitu, istilahnya tuh kayak begitu. Kalau saat aku record ini sih full moonnya itu saat ini kan aku recordnya itu kan sekitaran bulan Juli ya, Juli 2021 gitu. Nah nanti full moonnya itu sekitaran tanggal 20-an Juli lah gitu. Kalau itu full moonnya itu sekitaran tanggal itu 24 deh kalau nggak salah, 24
4 Juli itu kamu akan dapat kabar bahwa wow, ternyata aku diterima nih gitu. Misalnya kayak gitu kalau kamu lagi coba interview atau apa. Tapi kalau misalnya kamu lagi ngelakuin sebuah project bisnis atau apa itu, nanti sekitaran full moon itu kamu akan dapat kabar bahwa wah, ternyata berkembang nih, ada hasilnya. Nah itu kayak sekitaran tanggal itu deh gitu, istilahnya nanti kamu akan itu. Tapi aku dapat vibe juga kalau ternyata tuh kamu punya masalah nih gitu, kamu punya masalah apa aku kurang tahu gitu, istilahnya itu gitu. Kamu punya masalah misalnya barang kamu hilang, atau misalnya ada masalah apa gitu, tapi kamu nggak terlalu ambil pusing banget gitu, kamu tetap jalanin hidup kamu tetap ini. Nanti solusinya akan muncul sekitaran di bulan full moon itu, sekitaran full moon itu, karena memang aku rasa kamu dapat vibe, aku dapat vibe itu seperti itu. Ada beberapa orang tuh kayak punya masalah gitu, terus masalahnya apapun itu, entah misalnya ada barang yang hilang atau ada barang yang ada masalah juga dengan seseorang atau misalnya apa gitu, nanti di sekitaran full moon itu jawaban atau solusinya akan muncul di situ loh ya. Jadi coba perhatiin deh setiap full moon gitu. Atau bisa di googling juga full moon kamu itu tanggal berapa gitu. Nah mungkin sekitaran itulah jawabannya itu akan muncul di sini, karena memang di sini dibilang hal itu terjadi hanya untuk biar kamu itu humble pertama, tetap healing dan tetap termotivasi gitu loh di sini. Jadi kalau misal kamu lagi nunggu interview nih gitu, istilahnya kamu udah punya feeling, aduh aku kayaknya diterima deh di sini, istilahnya kayak gitu ya, kayaknya gue diterima nih gitu. Tapi kan even diterima juga kamu tuh nggak yang harusnya besok langsung di-callin akhirnya langsung kerja kan gitu. Ada proses menunggunya, entah perusahaannya juga harus ada prosesnya juga, kita nggak pernah tahu bener nggak gitu. Walaupun kamu udah punya feeling kayaknya diterima deh gitu, saya tuh kayak begitu. Nah cuma di sini proses menunggunya ini kamu diminta tuh humble gitu loh. Tetap percaya diri, yakin dan juga humble gitu di sini dengan atas strength. Lalu dengan atas for sword itu istilahnya tuh kayak proses, misalnya itu misal kalau nunggunya 2 minggu nih, tapi udah punya feeling bakal diterima. Nah 2 minggu itu gunain waktu untuk istilahnya itu healing gitu. Jangan istilahnya tuh kayak apapun masalah yang kemarin selesain, punya rasa sakit hati atau apa udah abaikin aja gitu, istilahnya itu kayak gitu. Pokoknya tuh kayak selesai deh gitu masa proses itu. Dan yang itu kan 9 of Wands di sini misalnya tuh kayak buat kamu tuh jadi lebih termotivasi lagi. Harapannya tuh kayak begitu. Jadi karena ya gue udah yakin nih dapet hal positif nih gini gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Nah tapi kamu jangan terlalu sombong gitu ya, karena memang harapannya ketika nanti berita baik itu datang, kamu tuh lebih excited lagi gitu loh di sini. Oh iya, karena memang gue udah tahu gitu. Jangan sampai kayak gue udah tahu sih gitu, jangan sampai kayak gitu, karena di sini berupa surprise ya di sini. Aku rasa tuh kayak begitu loh. Karena apapun ini tuh berita, itu tuh berupa surprise. Surprise itu berkata apa sih? Sesuatu yang tak terduga-duga kan gitu. Nah harapannya tuh seperti itu gitu. Entah baik kamu udah nyadar, kamu udah tahu iya kayaknya ini arahnya ke sini nih. Istilahnya tuh kayak gitu. Tapi di sini istilahnya kamu udah tahu itu, kamu jangan sampai istilahnya tuh kayak yang oh iya gue udah tahu sih gitu, saya itu gitu, ternyata kamu ditelepon, iya kamu diterima nih gitu, saya itu kamu jangan sampai yang oh iya gue udah tahu sih gitu, jangan sampai kayak gitu. Tapi kayak yang harus bisa itu kayak wow, gue gak nyangka nih bakal diterima gitu. Kalau saya kalau lagi coba interview kerja. Tapi kalau misalnya kamu lagi berusaha mengharapkan salah satu macam berita baik atau berita positif atau kabar baik atau kabar positif, entah itu tentang bisnis kamu, project kamu atau apapun itu yang sedang kamu usahakan ini, dibilang nanti sekalian full moon itu akan datang gitu. Misalnya ada customer yang datang, atau misalnya ada project kamu berkembang atau berhasil, atau kamu punya masalah, hasilnya tuh ketemu solusinya. Nah di sini pada akhirnya kamu jadi yang lebih excited lagi, bukan yang istilahnya tuh kayak yang gue udah tahu gitu, istilahnya gue taruh di sini ternyata barangnya enggak kayak gitu. Kalau kehilangan barang gitu, oh ternyata gue taruh di sini ya, gue pakai buat begini kalau misalnya kamu kehilangan barang. Tapi kalau misalnya project kamu berkembang atau berhasil, kamu nggak kayak gini, oh gue udah tahu kok project gue bakalan berkembang walaupun kemarin gitu agak sedikit stuck gitu, gue udah tahu kok gitu. Nggak kayak gitu, tapi kayak wow, gue nggak pernah nyangka ternyata gue ngalamin kayak begini, harus begini, karena memang biar gue lebih excited lagi nih ketika nerima kabar ini gitu, biar proses itu tuh kayak ngehealing banget, dan juga kamu tuh tetap yakin sama apapun itu yang lagi kamu usahakan itu gitu. Ya, jadi aku ucapin selamat dulu ya buat yang istilahnya memilih PAL ini gitu. Kamu apapun itu yang kamu usahakan itu berkembang, growing, tetap lakuin itu, keep going di sini dibilang. Tapi ingat, walaupun kamu dapat hasil positif di sini, kamu harus tetap humble ya di sini artinya, karena ada kata atau strength. Jadi bilang tetap humble, tetap compassion juga sama orang gitu istilahnya, jangan terlalu sombong gitu. Lalu di sini Ganwa for Osur juga istilahnya healing, fokus sama diri sendiri aja. Di sini aku rasa sih kayak itu sarannya gitu, fokus sama diri kamu gitu, jangan fokus sama orang lain atau terlibat dalam masalah orang gitu, biarin aja gitu ya, lepasin aja
banget. Kalau makanya aku bilang kalau kamu punya masalah, selesaiin dulu deh masalah kamu gitu. Di saat itu kayak gitu, karena ini istilahnya ada sesuatu itu akan ada yang baik dari terjadi sama kamu, yang dimana tuh hal apapun yang kamu hal baik ini sesuatu yang kamu harapin banget kayak gitu. Karena ada kata dream the world into being, ada sesuatu yang kamu harapin banget dan ternyata jadi kenyataan. Eh, tapi kamu diminta untuk gak sombong, jangan terlibat masalah orang lain. Kalau kamu punya sakit hati, healing dan lebih excited lagi gitu loh. Harapan itu kayak gitu. Jadi nggak yang kayak apa namanya, oh gue udah tahu gitu, misalnya nggak kayak gitu, tapi istilahnya kayak yang gue lebih excited karena memang karena gue udah tahu, jadi gue lebih excited gitu loh di sini. Misal kamu dikasih tahu, iya kamu nanti apa namanya apa ya, iya nanti gue beli di apa, oh iya gue misal kamu punya janji sama klien gitu, atau punya customer gitu, iya nanti gue mau apa beli apa ya, beli barang lu deh gitu di sini. Terus lo nungguin, mana kamu udah yakin nih, ini kayaknya dia bakal beli punya gue deh, bakal banyak nih dia belinya gitu sayang gitu. Tapi kamu bilang mana nih orang gitu, tapi gue udah punya feeling sih emang dia bakalan beli gitu di sini. Nah di sini diminta kamu tetap keep going gitu, jangan ibaratnya jadi istilahnya kayak three of sword, tapi kan di sini adalah four of sword ya. Four of sword kan healing ya. Kamu fokus aja sama diri kamu healing sama diri kamu, karena nanti ketika dia bilang datang, oke gue jadi nih beli, dan ternyata dia tadi bilang kemarin dia jadi belinya itu apa ya, 20.000 pieces gitu. Gue juga udah siapin 20.000 pieces. Oh ternyata menjadi 50.000 gitu. Kamu jadi bingung gitu kan. Nah, di sini istilahnya banyak istirahat juga gitu. Jadi istilahnya tuh apa, ketika memang istilahnya ada sesuatu itu baik datang, dan atau seandainya apa namanya itu ternyata melebihi ekspektasi kamu jadi istilahnya tuh nggak kewalahan juga kayak gitu, makanya kamu jadi lebih excited lagi. Oke, kayaknya itu aja sih yang aku dapat. Kalau kamu suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sharing juga ke teman-teman kamu, karena siapa tahu teman kamu juga membutuhkan informasi ini. Oke, kayaknya itu aja. Pesan terakhir dari aku, keep loving, karena loving people love other. Dah, sampai jumpa lagi di Pick Part berikutnya. Hi lovers, buat kamu yang memilih pal dengan bentuk stone seperti ini atau warna seperti ini, maka ini jadi pilihan readingan kamu ya. Oke, apa sih yang coba diberitahukan oleh alam semesta kepada kamu? Yang pertama, kamu memiliki kartu You are safe, Archangel Michael, I'm protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home. Lalu berikutnya kamu punya kartu Rainbow, Blessing. Lalu dari kartu Tarot kamu memiliki kartu Six of Stone atau Six of Pentacle. Lalu kamu memiliki kartu Ace of Spiral atau Ace of Wands. Dan kamu memiliki kartu Nine of Mirror, The Dreamer atau Nine of Cup. Oke. Ya, jadi apa sih yang coba diberitahukan oleh alam semesta kepada kamu? Kamu di sini aku rasa sih alam semesta coba memberitahu kamu bahwa kamu tuh aman gitu di sini. Kamu safe, kamu aman di sini. Apapun itu Ace of Wands ini, kamu mungkin punya passion ya, karena Ace of Wands itu kan bicara tentang sebuah passion. Kamu punya goal, kamu punya bisnis, kamu punya harapan, kamu punya apapun itu. Ya, ada Ace of Wands. Nah, di sini dibilang apapun itu yang kamu harapkan, di sini dibilang kamu safe, kamu aman, kamu apa namanya? Kalau misalnya kamu bilang, aduh aku mau buka bisnis nih gitu, misalnya buka bisnis, terus kamu bilang, tapi kayaknya aku kesulitan nanti, misalnya kayak kesulitan nanti ada ini. Nah di sini dibilang tenang aja, tetap lakuin aja, karena di sini dibilang kamu nanti akan dapat bala bantuan kok di sini dengan kartu Nine of Cup gitu. Karena aku nge-sense sih ada bantuan yang datang ke kamu nih gitu. Bantuannya itu bisa berupa Six of Pentacle. Six of Pentacle itu adalah bisa berupa materi, bisa berupa uang, atau bisa juga berupa orang-orang yang istilahnya itu kayak nge-support kamu dan juga ngebantu kamu, atau misalnya kayak kamu butuh asisten kayak gitu lah, contoh-contoh tuh kayak begitu. Nah di sini apapun itu yang datang ke kamu itu adalah berupa blessing. Jadi di sini alam semesta mengatakan bahwa apapun yang sedang kamu usahakan itu, Ace of Wands ini kayak itu passion kamu, terus
bisnis kamu, goal kamu, project kamu, apapun itu di sini dibilang yes, kamu aman, nggak perlu takut gitu. Misalkan ada masalahnya tetap hadapin aja gitu, karena memang nanti di sini ada yang ngebantu kamu sepanjang perjalanan kamu untuk membuat si S of One ini kesampaian gitu. Karena ini apapun itu bantuannya itu juga berupa blessing, tapi jangan lupa untuk bersyukur juga. Oke, lalu berikutnya kamu memiliki kartu Elephant Spirit, Learn from the Past. Dan juga kamu memiliki kartu The End of Thought Cycle Approaches, Full Moon in Capricorn. Ya, strong banget. Di sini aku rasa tuh kayak memang kamu tuh mau mengending sesuatu deh gitu istilahnya, dengan entah itu mau ending sesuatu dan juga memulai passion kamu. Misal kamu bilang aku mau ngerasain ini, mau ending ini, terus aku mau ikutin ini. Nah ternyata kamu punya masalah nih, entah masalahnya A atau mengalami kesulitan A, B, C, D kayak gitu, misalnya kayak gitu. Dan di sini dibilang nggak usah khawatir. Di sini ada kata bilang you are safe, kamu tuh selamat, kamu aman di sini. Apapun itu nggak akan pernah. Jadi bisa dibilang, aduh jangan sampai gue ngebuat kafe ternyata orang tua gue terancam, jangan sampai keluarga gue jadi melarat gitu. Di sini dibilang enggak gitu, istilahnya itu kayak begitu. Orang di sini juga kata you are safe juga di sini kan dibilang Archangel kamu tuh di ini loh, diproteksi banget loh untuk ngelakuin ini loh. Di sini dibilang jadi kamu nggak perlu takut di sini dibilang, karena apapun yang kamu mau kamu usahakan itu ya, di sini kamu diproteksi banget gitu. Di sini juga Archangel juga bilang I am protecting you against lower energy and guarding you, your loved one and home. Jadi artinya apa? Aku memproteksi kamu dari energi rendahan dan mengguarding dan mempagari kamu your loved one, orang yang kamu sayangi, dan juga rumah kamu loh gitu. Jadi di sini dibilang kayak begitu. Jadi di sini bilang kamu tuh dapat bantuan, kamu jangan usah pikir, aduh gua mau buka bisnis ini nanti gua bisa dibunuh lagi gitu. Di sini dibilang enggak gitu, dibilang gitu enggak akan hal itu terjadi. Aduh gua ngelakuin bisnis ini butuh budget gede nih gitu, kalau gua korbanin semua ini kan gua melarat lagi. Enggak, kamu ada kok blessingnya di sini dibilang gitu, karena kamu memang istilahnya aku rasa sih kamu apapun yang kamu usahakan ini cukup baik ya di sini ya, atau kalau nggak niatnya baik atau enggak memang itu benar-benar kamu suka banget. Karena di sini ada kata the end of thought cycle pun juga jelas itu untuk kamu berusaha untuk ending sesuatu yang buruk di masa lalu kamu gitu dengan S of One ini gitu. Jadi sebenarnya kamu jadi kayak diselamatkan, atau misalnya kamu diproteksi banget gitu agar itu terjadi dan kesampaian gitu. Lalu kesulitan selama masa itu atau perjalanan itu di sini dibilang tenang aja, nanti ada Nine of Cup kok yang datang. Nine of Cup itu adalah kalian yang membawa menawarkan bantuan loh gitu, istilah itu kayak gitu. Karena aku selalu nganggap bahwa Nine of Cup itu adalah orang menawarkan bantuan, atau ada juga orang istilah itu kayak memberikan hal-hal yang romantis gitu loh di sini. Mungkin kalau misalnya di sini juga beberapa aku rasa tuh kalau misalnya nih ada yang berusaha cari pasangan, beruntung ada yang membantuin kamu, yang bantuin kamu tuh orang ini ketajir loh di sini. Nggak akhirnya dia mau saya tuh kayak oke gue mau kasih lo ini gitu, dan kamu menerima sesuatu dengan Six of Pentacles upright itu berbicara ada kamu menerima sesuatu gitu loh di sini. Yes, kamu menerima sesuatu dan itu berupa blessing. Jadi aku di sini diminta, kalau aku rasa sih alasan itu ngasih tahu bahwa apapun S of One kamu, project kamu, bisnis kamu, atau apapun yang kamu sedang usahakan itu nanti akan ada blessingnya. Even ada masalahnya pun gitu, nanti ada orang yang bantuin kamu buat ngelesain itu. Karena di sini juga ada kata end of thought cycle. Di sini aku rasa tuh kayak end of thought cycle tuh artinya apa sih? Berakhirnya siklus yang buruk. Approaches itu mendekati gitu. Jadi istilahnya tuh kayak kamu hampir mendekati untuk ending siklus yang buruk gitu di sini. Walaupun mungkin agak kesulitan gitu, kamu juga siklusnya buruk kan, tuh nggak tahu ya siklus buruk kamu tuh apa gitu. Nah, misalkan kalau punya penyakit gitu, atau penyakitnya aneh gitu di sini, itu udah mau ending gitu di sini, nanti ada bantuan buat nyelesain itu kalau kamu nggak ketemu solusinya gitu. Kalau kamu punya masalah keuangan gitu, istilahnya siap-siap kamu punya akan dapat cara baru untuk dapat keuangan gitu di sini, dan nanti akan ada orang bantuin kamu juga gitu. Aku juga nggak ngerti di situ. Ya pokoknya apapun itu yang cukup sulit di masa lalu kamu tuh nanti akan selesai kok gitu kan, ending. Dan berikutnya akan ada orang yang datang nyamperin kamu untuk ngembangin S of One kamu, dan kamu menerima sesuatu, dan itu berupa blessing loh di sini. Jadi saya langsung juga kasih tahu bahwa kamu nanti akan dapat blessing gitu. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dan ngucapin gratitude ya di sini. Lalu di sini juga ada kartu Elephant Spirit, Learn from the Past. Entah apa aku dapat vibe di sini. Kalau yang agamanya Hindu, aku tuh dapat vibe kalau di sini tuh orangnya tuh kayak, karena aku dapat vibe itu istilahnya kayak
Ganesha ya gitu di sini. Ya, tapi mungkin kalau misalnya di sini mungkin kayak sarannya adalah belajar dari masa lalu. Di sini kan learn from the past. Learn from the past itu kan belajar dari masa lalu. Nah, kalau aku rasa kamu juga diminta untuk belajar dari masa lalu kamu. Jadi kalau misalnya kamu dapat sesuatu, misalkan masa lalu kamu kurang menghargai itu atau apa gitu, nah saatnya sekarang menghargai gitu. Jadi di sini kayak kamu tuh dikasih kesempatan baru lagi gitu, yang lebih baik lagi, tapi kamu diminta untuk belajar dari apapun itu di masa lalu kamu gitu. Karena apapun itu pelajarannya dari masa lalu kamu itu cukup baik banget loh untuk perkembangan kamu di siklus berikutnya kayak gitu. Kalau misalnya kamu apa namanya, ya pokoknya kayak begitu lah. Yang jelas di sini dengan kartu Six of Pentacle kamu akan dapat sesuatu nih gitu di sini. Entah dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun itu, yang jelas itu bisa ngebantu kamu banget untuk ngembangin si Ace of Wands ini ya. Apapun itu yang kamu harapin, apapun itu yang kamu usahain banget. Karena ini Ace of Wands ini bisa ngebantu kamu untuk ending ya siklus kamu yang buruk gitu ya gitu. Ya, jadi istilahnya yang diberitahu oleh seperti kamu dapat blessing di sini. Ya, jadi kalau kamu dapat blessing, jangan lupa ucapin gratitude dan juga ucapin terima kasih juga gitu. Jangan lupa berbagi juga kalau misalnya kamu dapat sesuatu gitu. Tapi kalau bisa sih berbaginya tuh ke orang yang lebih membutuhkan ya gitu. Karena memang kalau misalnya gini ya, kalau aku nih ya, yang aku pelajarin ya dari masalah yang aku dapat gini. Misalnya gini, kamu berusaha mengharapkan apa sih dengan kartu Ace of Wands ini ya? Kalau misalnya kalau aku tuh kamu berusaha mengharapkan pekerjaan gitu, atau kamu berusaha mengharapkan uang gitu di sini, atau misalnya mendapatkan pasangan di sini. Karena Nine of Cup juga bicara tentang pasangan gitu. Ada orang menawarkan cinta ke kamu gitu loh di sini. Nah, pertanyaan gini, kalau kamu bisa berusaha, misalnya contohnya uang deh, karena semua manusia butuh uang kan gitu. Misalnya kamu berusaha buat dapetin uang gitu di sini, buat dapetin uang gimana sih, kamu harus punya kerjaan kan gitu. Nah, cuma misalnya gini, kalau kamu mau atau misalnya kamu harus punya bisnis gitu, mau buka bisnis gitu di sini, atau misalnya bukan apa kayak gitu kan. Nah, di sini dibilang ketika kamu punya uang apa yang akan kamu gunakan untuk uang itu loh gitu. Misalnya gini, kamu pengen banget punya uang gitu istilahnya, tapi cara kamu dapetin uang itu adalah dengan buka bisnis gitu di sini. Tapi kok ada masalahnya ya kayak gitu di sini dibilang. Dan sini dibilang nanti kamu ketemu solusinya. Cuma pertanyaannya adalah apa yang akan kamu kalau kamu dapat uang itu kamu pakai buat apa sih kayak gitu loh di sini. Ya kalau misalnya kamu niatnya baik, kalau rasa sih aku niatnya kamu baik deh karena kamu dapat blessing. Kenapa kamu juga dengan elemen spiritual aku ngerasa kayak ada salah satu deities atau kayak macam apa ya, entah deities atau kayak macam God atau God atau spirit guide itu cukup support kamu banget ya. Bisa jadi itu archangel dengan kartu sini juga. Kebetulan aku ini ya mungkin kayak vibe-nya tuh kayak Ganesha atau apa gitu istilahnya, itu dia juga nge-support kamu loh gitu istilahnya buat dapetin apa yang kamu harapin itu loh di sini. Aku dapet vibe-nya tuh seperti itu loh di sini. Dia nge-support kamu banget gitu loh di sini buat dapetin itu blessing ini, dan juga ngebuat Ace of Wands ini terjadi gitu. Cuma masalahnya kayak gini, ketika kamu dapat apa yang kamu lakukan gitu loh di sini. Apakah kamu lakukan itu hal yang baik atau untuk hal yang buruk kayak gitu. Kalau kamu lakukan untuk hal yang baik, untuk kebaikan kamu dan kebaikan orang-orang sekitar kamu, pasti kamu dapatnya berlebih-lebih juga gitu. Tapi kalau kamu dapatnya kayak di sini dibilang ini Six of Pentacle-nya juga saya kayak pohonnya juga berbuahnya banyak kan di sini. Nah, kayak kamu bilang kamu punya pohon gitu, kamu pohonnya itu berbuah. Yes, pohonnya berbuah nih, pohonnya numbuh. Tapi kamu pengen buahnya satu atau buahnya banyak? Kalau kamu istilahnya cuma berdiri, kamu pasti cumanya satu lah gitu, karena memang satu juga cukup buat kamu kan. Tapi kalau kamu dikasih lebih gitu, bisa kayak 6 buah nih gitu, berarti apa? Kamu harus bagi juga kan ke orang lain, karena kalau 6 buah kamu makan sendiri, kamu jadi apa? Diabetes lagi gitu kan. Nah, kayak gitu loh di sini. Karena memang kayak kalau kamu mau dapat lebih, itu juga harus ada manfaatnya juga buat orang lain kayak gitu. Karena di sini aku dapat vibe tuh ada dua macam guide atau dua macam deities atau God atau high vibration gitu di sini. Kalau kamu percaya ya kan hal itu ya, dia nge-supporting kamu banget loh di sini buat dapetin hal itu gitu, biar dapetin blessing ini gitu. Nah, jadi saya kamu jangan nggak usah terlalu khawatir banget. Cuma di sini mungkin diminta untuk lebih gratitude ya, atau bisa lebih
bersyukur lagi gitu atas apapun yang nanti kamu terima gitu, karena mungkin kamu terima cukup banyak. Kalau misalnya cukup banyak, kalau misalnya kamu terimanya sedikit cuma buat kamu doang ya kamu bersyukur gitu, tapi kalau kamu terimanya banyak bisa berbagi banyak orang juga, kamu juga bersyukur gitu. Nah, cuma ingat kalau kamu ngeharapin sesuatu nih, karena memang kan belum dapet nih kamu kan ceritanya gitu. Di sini cuma dikasih sign doang, iya kamu dapet nih nanti gitu. Nah, cuma di sini dibilang kalau kamu emang dapet, gunain untuk hal yang positif gitu, untuk hal yang baik gitu loh di sini kan, katanya itu dibilang kayak begitu. Contohnya tuh kayak gimana sih Kak? Contohnya adalah misal kamu mau dapetin uang yang besar gitu di sini. Misal kamu mau dengan istilahnya buka bisnis gitu di sini dibilang. Nah, pertanyaannya ketika kamu misal kamu bisa nyari investor nih atau berusaha nyari apa ya, pelanggan atau apa gitu, bahkan kamu dapat investor juga nanti dapat gitu. Cuma masalahnya ketika kamu punya pelanggan atau investor, itu apa yang kamu lakukan gitu. Kalau masa ya kamu kasih pelanggan, kasih jasa yang asal-asalan gitu, sampai akhirnya mereka akan komplain terus-terusan, nggak mungkin kan gitu. Pasti universe akan buat udah tutup aja deh gitu usahanya gitu, dia nggak bisa kasih customer jasa yang bagus gitu kan gitu, pasti suruh tutup gitu istilahnya. Terus kalau kamu minta investor dong gini-gini, kalau kamu bisa cari investor ternyata kamu pakai uangnya untuk istilahnya hal yang baik, perkembangan buat kamu, terus upgrade ini dan juga untuk itu juga ya, pasti kan dibeli juga gitu, didatangkan juga karena kamu mintanya kepada yang di atas kan gitu di sini. Karena aku strong banget dengan kartu Archangel Michael dan juga entah apa dengan kartu Elephant Spirit atau Elephant Spirit, entah kenapa tuh kayak ada semacam detis gitu, detis atau God gitu, yang memang Ganesha. Aku dapat fakta Ganesha gitu di sini. Dia tuh ngebantu kamu banget buat dapetin itu loh di sini dia bilang. Cuma kamu diminta untuk lebih compassion dan juga lebih bersyukur gitu kalau misal kamu dapat itu loh di sini, katanya tuh bilang seperti itu. Karena di sini apapun itu nanti kamu lakuin, kamu diproteksi banget oleh mereka loh di situ. Kamu diproteksi banget oleh mereka. Nggak akan ada hal buruk nanti terjadi dalam hidup kamu. Walaupun kamu nanti dalam kesulitan, nanti ada yang ngebantuin kamu juga nanti akan terima sesuatu juga. Dan aku nggak bisa ngomong jumlahnya berapa, gedenya berapa, itu tergantung dari kamunya juga. Kalau memang itu bermanfaatnya buat kamu ya bersyukur, tapi kalau itu bermanfaat untuk orang lain juga bersyukur juga kayak gitu, karena ini berupa blessing ya di sini. Ya ini aku senang banget ada dua guide, ada dua God gitu, ada dua itu istilahnya yang berusaha nge-protect kamu banget gitu, dan mengusahain apapun itu biar kesampaian atau kejadian gitu di sini. Ya tapi balik lagi ya, kalau niatnya juga harus baik gitu. Kalau soal niatnya baik pun juga ya mereka juga nanti akan membantu kan gitu, akan membantu. Jadi kalau misalnya ada yang berusaha ngancem kamu atau neror kamu, ya nanti juga dibalikin lagi ke mereka gitu. Atau misalnya ada yang berusaha ngancurin atau apa, nanti juga dia akan hancur juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berusaha ngancurin, kamu dapat bantuan, bisa ngebantu lebih fondasi lebih kuat lagi kayak gitu loh di sini. Jadi kamu nggak perlu khawatir di sini. Yang penting di sini sainsnya adalah atau apa sih, coba diberitahu ke alam semesta kamu dapat bantuan dan kamu nanti akan dapat blessing. Contohnya gini, kalau kamu buka usahanya lagi sepi nih gitu, misalnya customer nggak ada, investor nggak ada gitu misalnya kayak gitu. Nah di sini kamu bilang kalau kamu dikasih customer, kamu bisa nggak ngehandle-nya gitu. Jangan sampai customer kamu malah komplain sama kamu, customer kamu istilahnya jadi ogah-ogahan beli sama kamu gitu kayak gitu. Jangan sampai bener. Terus kalau kamu punya investor, jangan sampai investornya tuh kayak kecewa, aduh gue udah investasi di sini ternyata nggak dapet hasil, gue rugi gitu. Jangan kayak gitu loh di sini, karena memang kayak macam-macam seperti itu gitu loh gitu. Tapi di sini yang jelas aku rasa sih arahnya ke positif ya, karena memang kamu juga niatnya juga positif kan untuk hal yang lebih baik kan, karena untuk ending siklus yang buruk ini kan gitu. Makanya bantuan itu datang, kamu terima blessing dan kamu juga diproteksi. Aku rasa ada dua guys yang cukup ngeprotek kamu banget. Cuma di sini ada satu sinkronisasi ya. Di sini ada kartu Ace of Wand, di mana Ace of Wand itu dilambangkan seperti seorang domba ya, dan di sini juga ada kartu full moon in Capricorn. Tentang apa juga ini gambarnya tentang sebuah domba juga gitu di sini. Nah aku rasa ada spirit animal juga kali ya yang ngeprotek kamu juga. Ini kamu juga diminta untuk lebih banyak outdoor ya, lebih ke outdoor. Ini cukup spiritual banget sih ya di sini ya. Kamu lebih sering ke outdoor karena kan ada spirit animal juga deh, kayak istilahnya itu ngeprotek kamu juga gitu dari lower energy gitu. Lower energy itu kayak istilahnya tuh kalau misalnya ada hal energi buruk atau energi negatif berusaha itu kamu gitu nyerang kamu, nah mereka yang berusaha ngehalau itu, dan mereka berusaha menghentikan itu gitu di sini.
Iya, di sini karena memang di sini aku baru nyadar nih ada semacam sinkronisasi ya. Di sini ada kayak apa? Yang jelas ada tanduk atau mungkin kamu akan berhubungan dengan Aries lah, apa? Sudah cocok seperti itu atau Capricorn gitu di sini. Tapi apapun itu ya di sini mungkin juga blessingnya bisa datang dari orang atau juga memang datangnya dari kamu sendiri kayak gitu aku bilang. Tapi di sini dibilang apapun itu bersyukur, ucapin terima kasih dan jangan lupa juga untuk berbagi juga ya ke orang-orang, oke gitu. Nah kalau emang dapat hal itu aku ucapin selamat banget gitu. Dan kayaknya cuma itu aja sih yang aku dapet dari readingan kamu. Em, Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Kalau seandainya kamu suka konten ini seperti ini ya, terus jangan lupa juga sharing juga ke teman-teman kamu, karena teman-teman kamu juga mungkin membutuhkan juga informasi seperti ini. Dan pesan terakhir buat kamu adalah keep loving, karena loving people love other. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah. Oke, buat kamu yang memilih stone berbentuk seperti ini atau berwarna ini, makanya jadi readingan kamu ya. Oke, apa sih yang coba diberitakan oleh alam semesta kepada kamu? Yang pertama, kamu memiliki kartu healthy lifestyle, Archangel Raphael, eat a healthful diet, get adequate sleep, exercise regularly for optimal health. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu crystal, focus. Dari kartu tarot, kamu memiliki kartu The Emperor, The Green Man. Lalu berikutnya kamu memiliki kartu Three of Cup, atau Three of Mirror, dan kartu Two of Sword. Oke. Oke, untuk readingan ini, aku rasa sih pesan yang diberikan oleh alam semesta itu adalah tentang bagaimana sih kamu menjalani kehidupan kamu. Misalnya, karena kamu di sini diminta untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat, mungkin seperti Green Man ini gitu ya, seperti The Emperor ini gitu. Karena memang ada beberapa sisi kehidupan kamu tuh kurang sehat atau kurang baik. Aku nggak tahu ya mungkin bagaimana cara kamu, makanan kamu, gaya hidup kamu, atau mungkin orang-orang yang ada di dalam sekitaran kamu. Kalau kartu rasa sih dengan kartu Three of Cup, itu kan tentang misalnya tuh apa namanya, kadang bicara tentang komunitas, kadang bicara tentang teman. Aku rasa sih ada beberapa lingkup pertemanan kamu tuh yang orangnya tuh kurang baik. Atau kalau misalnya kamu terlalu sering bersosialisasi ya, misalnya kamu sering bersosialisasi dengan A, bersosialisasi dengan B gitu. Nah di sini ada lingkup pertemanan itu yang kurang baik deh. Aku rasa sih seperti itu, yang diminta kamu tuh untuk istilahnya jaga jarak dengan mereka, atau istilahnya tuh jangan terlalu sering dengan mereka gitu, atau berkumpul dengan mereka begitu lah di sini. Tapi buat orang yang istilahnya kurang bergaul, atau misalnya nggak terlalu ini, nah di sini sebenarnya kamu diminta untuk mulai mencari komunitas, mencari apa namanya, komunitas-komunitas yang sehat ya, atau misalnya pertemanan yang sehat kayak gitu. Karena Three of Cups itu bicara tentang pertemanan. Nah, mungkin aku rasa sih entah itu teman kamu ada yang toksit, atau mungkin kamu diminta untuk mencari teman atau komunitas yang istilahnya itu yang lebih sehat lagi kayak gitu. Lalu di sini ada kata Two of Swords. Two of Swords itu kadang berbicara tentang kamu tuh nggak tahu ya, atau kamu bingung mau ngambil keputusan yang mana gitu. Nah kadang memang ada beberapa tuh teman yang saya tuh ngejerumusin kamu loh gitu. Kamu harus hati-hati karena di sini ada kartu Crystal Focus yang artinya tuh orang tersebut tuh kayak berusaha untuk mengalihkan fokus kamu, berusaha untuk agar kamu tuh jauh dari apa yang kamu ambil gitu. Karena sebenarnya di sini ya, kamu tuh diminta untuk menjadi seorang The Emperor. The Emperor tuh ada seseorang yang memiliki, seorang yang cukup terorganisir. Orangnya terorganisir banget gitu. Aku nggak tahu, orang Emperor tuh orangnya terorganisir, dia juga bisa memimpin diri dia sendiri gitu. Kalau beruntung kan dia juga bisa memimpin banyak orang gitu di sini. Lalu dia juga cukup ini ya. Yang jelas kamu diminta untuk mendapat posisi, entah mendapat posisi atau menjadi The Emperor di sini.
Nah, cuma di sini aku rasa untuk mendapatkan hal itu, kamu diminta untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat atau dan juga kamu harus lebih fokus. Misal kamu punya goal, karena seorang emperor itu orang yang memiliki goal. Atau misalnya gini, kamu punya goal kamu itu adalah kamu pengen buka bisnis atau kamu mau buka apa gitu atau kamu mau punya project atau apapun itu. Nah, di sini aku rasa kamu tuh harus punya fokus dan kamu juga harus memilih orang-orang yang istilahnya itu yang sehat juga kayak gitu loh. Karena emperor itu kadang berbicara, aku rasa sih kamu diminta untuk menjadi sosok seorang emperor atau mengambil energi seorang emperor. Gimana tuh keputusan dari tangan gua, bagaimana cara apapun itu prosesnya kamu yang kamu yang nentuin gitu. Kalau kamu bingung, kamu nggak tahu apapun itu, mungkin kamu bisa nanya, tapi tetap balik lagi kamu yang tetap on track, kamu jadi buat ngebalikin kamu ada di jalurnya itu ya kamu sendiri. Misalkan kamu bilang kamu punya goalnya A gitu. Terkadang kan kita bisa gini, kamu punya goalnya A, lalu kadang kamu suka karena ada masalah atau karena apa kamu jadi bingung dan ada akhirnya tuh kamu menjauh dari goal kamu gitu. Nah, di sini diminta nah kadang apa sih yang membuat kamu jauh dari goal kamu? Mungkin karena teman-teman kamu kayak bilang kamu mau fokus sama misalnya gini, gue mau fokus ngerjain A atau gue mau fokus ini, tapi ternyata teman-teman kamu ngajakin, kita jalan yuk, kita pesta yuk, atau ini yuk, nggak asik loh kalau kita gini. Ya itu kan bisa ngejauhin dari itu, bukan berarti nggak boleh ya, boleh aja, tapi kadang orang-orang seperti itu tuh ngejauhin goal kamu atau ngejauhin tujuan kamu. Nah, di sini diminta untuk kalau memang udah seperti itu balik lagi ke jalurnya, ke track kamu lagi gitu, biar istilahnya goal kamu tuh kecapai di sini. Makanya di sini kamu butuh fokus di situ. Nah, jangan tutup osur juga istilah aku rasa keputusan ada di tangan kamu gitu. Entah itu kamu mau mutusin untuk oke, gue main atau enggak deh, gue mau fokus itu ya berarti di tangan kamu gitu. Bukan bilang tangan mereka, kamu nggak yang gue nggak enak nih kalau seandainya dia ngajak gue tolak gitu, kalau misalnya ini gini, enggak kayak gitu. Tapi keputusan ada di tangan kamu yang dimana enggak, gue punya goal ini dan ini gue harus disiplin dan ini gitu, karena memang emperor tuh orangnya disiplin loh gitu terhadap goal-goalnya mereka. Jadi apa sih yang coba diberitahu dalam sebenarnya adalah kamu harus disiplin dengan goal kamu, fokus dengan tujuan kamu, dan mulai membuat healthy lifestyle. Jadi apapun itu yang nggak baik dalam hidup kamu, aku kurang tahu itu pertemanan. Kalau rasa sih tentang pertemanan kamu deh atau koneksi kamu, yang dimana tuh beberapa tuh nggak cukup baik gitu. Dimana kamu diminta untuk merilis mereka atau istilahnya tuh kayak agak menjauh lah dari mereka sehingga kamu bisa fokus sama goal kamu dan juga tujuan kamu. Lalu terakhir, kamu memiliki kartu Swan Spirit, time for a deep dive, dan kamu memiliki kartu Work Through Your Fear, New Moon in Scorpio. Oke. Bisa jadi di sini aku rasa kamu punya goal deh di sini, tentang goal kamu, tujuan kamu atau apapun itu gitu. Kamu pengen punya goal, tapi ternyata terkadang tuh kamu kurang fokus, entah karena memang kamu terlalu fokus main-mainnya, atau kamu terlalu fokus karena memang banyak teman kamu tuh yang selalu ngajakin kamu main-main. Tapi di sini saatnya kamu tuh balikin lagi untuk fokus sama goal kamu gitu. Ambil posisi atau energi seperti emperor yang disiplin orangnya, lalu udah gitu dimana keputusannya pun juga semua ada di tangannya dia, bukan di tangan orang gitu. Kamu mau main hari itu ya kamu yang menentukan gitu, bukan dia yang menentukan gitu loh di situ. Lalu di sini juga ada time for deep dive. Nah, di sini juga aku bilang nih, time for deep dive itu artinya apa sih? Saatnya untuk menggali lebih dalam. Nah, aku strong banget kamu tuh punya goal atau kamu punya tujuan atau kamu mau ngelakuin sesuatu yang dimana terkadang tuh membuat kamu tuh suka terdistraktif tuh terganggu gitu loh di sini. Nah, di sini dibilang apapun itu yang mengganggu kamu, misalnya tuh gaya hidup kamu, di sini dibilang karena emperor tuh juga kadang berbicara tentang seorang businessman loh gitu. Mungkin kamu mau punya bisnis sekali gitu, tapi karena memang istilahnya beda ya. Kalau misalnya kamu dulu kalau bekerja itu kan istilahnya ada timingnya jam segini sampai jam segini, harus segini sampai segini gitu. Tapi kalau misalnya semuanya di seorang bisnis kan kamu sendiri yang nentuin kamu mau mulainya kapan, jam berapa. Dan di sini harus disiplin sih, aku rasa kayak begitu gitu. Jadi istilah kamu harus minta ngatur jadwalnya itu kapan, itunya gimana kayak gitu. Jadi salah apa sih yang diberitahu dalam sebenarnya kamu minta untuk lebih disiplin aja sih gitu. Itu juga karena memang ada kartu work through your fear juga kamu diminta untuk jangan takut gitu istilahnya. Emperor ini ada kartu emperor dan juga ada kartu work through your fear, itu kebalikan banget. Emperor tuh orangnya tuh berani, pantang menyerah. Dia juga istilahnya apapun halangannya itu lalu dihadapin sama dia.
dia nggak pernah akan mundur. Beda kalau emperornya in reverse ya, ini beda, emperornya upright, dia tuh orangnya stabil, solid, dan dia juga orangnya tuh kuat gitu. Beda kalau di sini ada kartu work to your feet, juga mungkin ada rasa takut gitu nih, gimana kamu diminta untuk hadapi rasa takut itu. Kalau seandainya rasa takut itu adalah karena memang dari teman-teman kamu yang ngajakin kamu atau mengganggu kamu, nah saatnya kamu mulai kasih batasan, oh ya udah, gue buat jam segini harus begini, nggak bisa ngakuin ini gitu, kayak gitu aja, kayak kasih jarak gitu istilahnya. Jangan mereka yang ngambil keputusan buat kamu, tapi kamu yang harus ngambil keputusan itu, karena ini hidup kamu kan gitu, kan hidupnya mereka gitu. Di situ mereka ngajakin kamu main gitu, setelah kamu main lanjutnya apa, tanggung jawabnya di kamu kan gitu. Di sini makanya di sini kamu harus, jadi alam semesta berusaha memberitahu bahwa kamu harus ambil energi seperti emperor yang solid, disiplin, dan juga istilahnya berani menghadapi semua tantangan. Even berani kalau misalnya oh ya ada yang ngajakin kamu main, tapi kalau kamu lagi ngerjain fokus ini, kamu harus bilang gitu, enggak, gue lagi ngapain ini, ntar aja atau besok aja atau lusa aja, kayak gitu loh di sini. Dan kamu juga dengan kata time for deep dive ini juga pesan yang lain lagi, kalau kamu mau lakuin bisnis, kamu punya bisnis, nah saatnya kamu tuh kayak menggali lebih dalam, karena di sini ada kata fokus dan time for deep dive juga, ini sebenarnya tuh sinkron ya, kamu diminta untuk mendalami loh gitu, apapun yang sedang kamu fokusin gitu, apapun yang sedang kamu tuju, goal kamu, tujuan kamu, misalnya kamu punya goal, nah kamu saat itu, ini adalah saatnya untuk menggali lebih dalam lagi itu tujuan kamu. Kalau misalnya ada yang kamu kurang paham, ada yang kurang ngerti, nah saatnya kamu gali lagi kayak gitu loh. Kalau misalnya ada yang bisa mengganggu itu, atau misalnya apa, mungkin untuk menggali itu cukup sibuk ya gitu, kamu ada, karena aku dapet vibe itu cukup sibuk gitu, karena memang ada kartu healthy lifestyle sama kartu emperor di sini. Istilahnya tuh kayak aduh gue harus ngelakuin ini begini cukup sibuk, tapi di sini event sibuk pun kamu harus bisa mengatur jadwal kamu. Maka di sini kartu healthy lifestyle, kamu harus tahu kalau ini waktunya tidur ya tidur, waktunya main ya main, waktunya makan ya makan, kayak gitu. Itu makanya emperor tuh orangnya tuh cukup solid gitu, dan disiplin orangnya tuh kayak begitu. Nah di sini juga ada kartu walk through your fear sama Three of Cup dan juga 12 Sword. Aku rasa tuh kamu minta juga untuk berani menghadapi gitu, kalau misalnya keputusan apa yang mau kamu ambil gitu, karena keputusan itu ada di tangan kamu, bukan di tangan orang lain, kayak begitu loh. Lalu kalau misalnya ada teman-teman kamu lanjut kamu main atau berusaha mempengaruhi kamu atau berusaha mempengaruhi biar kamu jauh dari fokus kamu, jauh dari goal kamu, nah itu saatnya kamu bilang enggak dulu deh, gue mau fokusin ini dulu, kayak begitu loh di sini. Lalu dengan time for deep dive dan juga fokus, aku rasa kamu diminta untuk fokus dengan goal kamu dan juga untuk menggali lebih dalam lagi, kayak gitu. Jadi cukup banyak ya sign yang diberikan oleh alam semesta ya. Nah kamu diminta untuk ya tadi aku bilang tadi ya, kita nggak perlu aku sebutin lagi. Oke, kayaknya itu aja. Kalau kamu suka, klik like, komen, jangan lupa juga sharing ke teman-teman kamu, siapa tahu teman-teman kamu juga bermanfaat dan juga dia berusaha, dia juga istilahnya ingin tahu juga lebih dalam. Sampai jumpa lagi di pick up card berikutnya. Dah. Hello first, buat kamu yang membeli stone dengan bentuk dan warna ini, maka ini jadi readingan kamu ya. Sign apa sih yang diberikan oleh alam semesta untuk kamu? Yang pertama, kamu memiliki kartu life review, Archangel Jeremiah, take inventory of your life to resolve, to change or heal anything that is unbalanced. Lalu yang kedua, kamu memiliki kartu winter solstice, reflection. Lalu dari kartu tarot kamu memiliki kartu pages of stone atau pages of pentacle, the acrobat. Lalu di sini kamu memiliki kartu four of mirror atau four of cup, dan kamu memiliki kartu the healer, page of mirror. Oke. Nah di sini dengan kartu life review sama the healer atau pages of cup, di sini aku minta pesan yang diberikan oleh alam semesta kamu adalah kamu diminta untuk healing di sini, karena ya kamu diminta untuk healing di situ. Di sini ada kartu, aku fokus sama kartu Four of Cup di sini ya. Four of Cup di sini tuh berbicara tentang, di sini gambarnya Four of Cup itu kayak, sebenarnya kalau di kartu Rider Waite asli, Four of Cup itu adalah seseorang yang sedang mencari ide gitu, karena memang ada sesuatu yang nggak sesuai rencananya dia, atau ada sesuatu yang
apa gitu, karena four of cup itu gambarnya 3 gelas sudah tumpah sedangkan satu gelasnya itu datang nyamperin dia gitu, misalnya kayak orang nyari ide, nyari solusi atau apa. Tapi beda ya dengan four of cup yang ada di sini. Di sini mengatakan bahwa oh gue nggak peduli tuh sama 3 gelas yang tumpah itu, gue udah nyaman nih dengan gelas gue yang satu ini, gue udah dapat sesuatu yang ini. Jadi istilahnya itu kayak merasa kepuas karena ada satu gelas yang udah datang itu gitu loh di sini. Nah aku rasa tuh kayak begitu di sini. Jadi pesannya itu adalah atau alam semesta tuh berusaha ngasih tahu apa sih, bahwa kamu tuh harus even ada 3 gelas kamu yang tumpah pun, atau bisa kamu 3 gelas yang tumpah itu banyak ya, bisa ada sesuatu yang nggak sesuai dengan rencana kamu, ada masalah atau ada ada apapun itu gitu, kamu selalu keluar kok dari masalah kamu selalu menemukan solusi gitu di sini. Nah di sini diminta karena memang di sini dibilang kamu tuh diminta untuk nggak terlalu stres di situ, karena kamu di sini diminta untuk lebih fokus ke healing gitu di sini. Seperti itu ya kalau aku lihat sih dari kartu Four of Cups, karena memang di sini kamu ada masalah. Aku rasa entah kamu punya masalah atau punya apa gitu, di sini kamu tuh diminta untuk healing dari rasa apapun itu yang bikin kamu kesel atau marah gitu loh di sini. Yang jelas kamu dapat kepuasan tersendiri atas cup yang baru didatangin itu, atau ide yang baru datang itu, atau apapun yang masih fresh gitu loh di sini. Jangan istilahnya tuh merasa terlalu seperti gelasnya udah tumpah, udah nggak menarik lagi, nggak asik lagi gitu, udah tinggal buy aja deh gitu. Enggak, di sini istilahnya tuh kayak begitu. Kalau di sini aku ngerasa tuh kayak begitu ya. Lalu di sini ada kata Pages of Stone atau Pages of Pentacle. Di sini dilambangkan The Acrobat. Nah, aku rasa mungkin di sini kamu berusaha untuk ngebalancein keuangan kamu ya. Bener nggak? Di sini aku rasa tuh kamu berusaha ngebalancein keuangan kamu gitu. Karena ada masalah dengan keuangan kamu. Aku kurang tahu apa masalahnya itu. Tapi di sini dibilang mungkin kamu mencoba ya bilang, oh ya ini lagi covid nih, ini cocok banget nih ya, karena di sini ada, karena ini lagi covid nih, kita lagi covid, tiba-tiba pemasukan berubah gitu, yang tadinya sebesar sekian masuknya kadang masuk kadang enggak, yang ujung-ujungnya itu kayak pemasukan kamu tadi dipotong lah, atau bisa kamu kehilangan pekerjaan kamu lah atau apa. Nah di sini dibilang adalah ya kalau misalnya hal itu terjadi, kamu tuh nggak terlalu atau itu yang pertama ya gitu, kayak misalnya lagi covid, kamu lagi kehilangan pekerjaan kamu, atau misalnya penghasilan kamu jadi berkurang gitu. Lalu di sini juga dibilang nggak usah dipikirin banget gitu di sini, karena memang di sini kamu diminta untuk healing gitu di sini. Anggap aja kayak oh ya udah nggak apa-apa gitu, misalnya kayak masuknya cuma hari ini masuk, besok libur, berusaha masuk, terus udah ke libur gitu, berarti kamu ada ekstra libur kan gitu, walaupun memang harus berkorban gitu kan gitu. Nah di sini lah kamu harus melihat hal seperti itunya di situ, jangan melihat hal yang negatifnya. Terus kalau misalnya kamu kehilangan pekerjaan kamu, nah di sini ada kartu Pages of Cup nih di situ. Pun juga dengan kartu Life Review juga tadi mengatakan bahwa di sini kan ada tulisannya take inventory of your life to resolve and change or heal anything is unbalanced gitu. Iya, makanya di sini kamu ada sesuatu yang nggak balance, entah masalah keuangan kamu atau segi emosi kamu gitu loh di sini. Nah di situ kayak aku bilang kalau misalnya kamu lagi coba balance keuangan kamu gitu, karena memang istilahnya ada 3 gelas yang udah tumpah. 3 gelas yang tumpah itu apa sih? Bisa penghasilan kamu tadi dipotong, kamu juga terakhir kehilangan kerjaan kamu karena masalah covid tadi gitu. Istilahnya kayak kita pun kurang tahu. Lalu kamu di sini diminta tuh bagaimana dong cara ngebalancein keuangan aku. Dan di sini dibilang kalau kamu punya kreativitas atau apa gitu, karena memang Pages of Cups itu orangnya cukup kreatif loh di situ. Dia tuh menawarkan banyak hal, dia punya banyak hal yang bisa ditawarkan gitu kepada orang gitu loh di sini. Nah saatnya kamu fokuslah sama hal itu gitu loh di situ. Tapi kalau misalnya nggak balance itu adalah emosi kamu, di sini dibilang ya udah saatnya kamu reflection gitu. Di sini ada kata winter solstice gitu. Ini juga ada beberapa message juga sih gitu. Kalau kamu berusaha membalancein keuangan kamu gitu, karena kamu merasa ya namanya juga situasi lagi kayak begini kan, kamu mau paksain gimana pun juga udah gak bakalan bisa gitu. Kita nggak bisa melawan situasi, bener nggak gitu, tapi bagaimana sih cara kita beradaptasi dengan situasi seperti tersebut gitu loh di sini. Karena yang penting tuh kayak gitu, karena aku bilang kayak Four of Cup itu ya gambarnya tuh orang tuh lagi sedih gitu, orang yang berusaha solusinya apa nih gitu, atau jalan keluarnya apa nih, idenya gimana nih gitu di sini. Tapi coba dilihat di gambarnya Four of Cup di sini, di deck ini yang di kartu aku punya tuh Crystallis Tarot. Dia tuh orangnya apa? Dia tuh kayak aku nggak peduli tuh 3 gelas gue udah tumpah, yang penting gue udah punya ini gitu. Karena di sini ya harapannya adalah
Kalau kamu ikutin sign dari alam semesta ini adalah kalau seandainya gini, kamu punya masalah keuangan gitu ya di sini ya. Awalnya kamu punya masalah keuangan, alam semesta udah ngasih kamu ide atau ngasih kamu solusi untuk itu. Terus kamu coba ikutin, walaupun mungkin kamu juga ada bingung ya, karena kok harus ikutin kayak gini. Nanti kelak ketika kamu ikutin, hasilnya adalah oh dulunya gue punya masalah keuangan, sekarang gue udah gak punya masalah keuangan lagi tuh gitu di sini. Oh dulu gue punya masalah tentang A gitu, sekarang gue gak punya masalah lagi tuh, kayak gitu loh di sini katanya tuh ngomong gitu. Jadi kamu tuh harus fokus gitu, fokus dan juga coba healing dari apapun itu masalah kamu gitu. Mungkin kalau dengan kartu reflection juga kamu diminta untuk banyak-banyak meditasi ya di sini ya. Aku rasa kalau orang di sini tuh kebanyakan banyak waktu liburnya nih di sini nih, banyak waktu kosongnya nih, bener gak di sini ya? Orang yang punya file ini, yang pilih file ini waktu kosongnya cukup banyak. Udah waktu kosongnya cukup banyak, terus juga di sini orangnya juga lagi bingung bagaimana sih cara buat ngebalancein keuangan dan emosinya. Nah di sini sih dengan kartu Winter Solstice di sini kamu minta untuk reflection, kamu diminta untuk lebih banyak meditasi, lebih banyak untuk merefleksikan diri gitu istilahnya. Kamu nggak usah ngelawan situasi, kamu nggak usah marah-marahin situasi karena situasi nggak akan bisa berubah gitu. Mau kamu lawan gimana pun juga kamu nanti malah dapat cup yang datang itu malah kamu jatuh lagi, cup yang tadi datang juga bisa hancur lagi atau pecah lagi. Tapi di sini kamu minta untuk review gitu. Oh iya kemarin tuh gagal kenapa ya? Oh iya ini masalah kenapa ya? Oh iya ini kenapa ya kayak begini gitu ya? Itu kayak begitu. Lalu di sini kamu nanti akan ketemu solusinya, dan ketika kamu ambil itu solusi gitu ya di sini ya, itu yang tadi aku oh gue punya masalah ini sekarang bukan jadi masalah gue lagi gitu loh di sini kayak begitu. Dan di sini aku rasa sih entah itu tentang sisi emosi gitu, misalnya emosi atau mungkin kamu mau coba ke arah yang lebih kreatif gitu. Mungkin aku rasa kayak kamu merubah ya gitu pendekatan kamu, karena di sini aku dapat pesan lagi ini karena memang Four of Cup-nya di tengah-tengah. Ada kartu Page of Pentacle, Four of Cup dan juga The Healer gitu. Nah di sini mungkin kamu berusaha mencoba untuk merubah karir kamu gitu, atau merubah mungkin kalau saat Covid ini saat yang tepat ya kayak gitu ya, karena memang kalau kamu Pages of Pentacle kamu kan berusaha kayak kerja gitu, karena Pages of Pentacle itu kan seorang kerja gitu, bener nggak? Orang yang bekerja, orang yang bekerja di karya di perusahaan, orang yang istilahnya kadang juga Pages of Pentacle bicara tentang mahasiswa juga gitu. Tapi situasi saat ini saat aku record ini adalah situasinya adalah sedang Covid gitu ya, mungkin pekerjaan kamu tuh ada masalah, keuangan kamu juga bermasalah. Nah terus kamu berusaha untuk ngambil terus, jadi kayak aku bilang for of kan gambar 3 gelas udah tumpah. Nah 3 gelas yang tumpah itu adalah si Pages of Pentacle ini gitu. Tapi kamu didatengin lagi satu gitu, gelas yang baru, ide baru, solusi baru, yaitu apa? Pages of Cup gitu, atau The Healer atau Pages of Mirror ya di kartu ini gitu. Yang dimana Pages of Cup itu istilahnya tuh kayak dia menawarkan banyak ide, menawarkan banyak kreativitas gitu, atau project atau segala macam kayak begitu loh di sini. Nah mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada juga beberapa yang berusaha mencoba, hey iya pekerjaan kamu tuh nggak balance gitu, iya pekerjaan kamu tuh nggak bagus gitu. Sekarang saatnya gunain kreativitas kamu gitu. Kamu kan juga kenapa nggak buka ini aja? Jadi kalau kita gini, kalau misalnya kamu hilang pekerjaan kamu gitu, misalnya kamu, karena aku rasa strong banget, aku feeling file yang milih file ini tuh kebanyakan waktu kosong. Kamu memiliki banyak waktu kosong banget gitu sih. Karena memang kamu diminta untuk meditasi, kebanyakan waktu meditasi, live TV itu butuh waktu cukup banyak banget, dan harus kosong, nggak bisa distraktif. Tunggu sebentar ya, ini lagi ada ini. Oke, sorry agak keganggu. Ya, tadi aku bilang mungkin ada kartu Pages of Pentacle, Four of Cups, sama Pages of Cup. Mungkin kamu punya masalah tentang pekerjaan kamu deh gitu. Kalau misalnya ada yang kehilangan pekerjaan atau apa kayak gitu ya di sini. Nah, tentang pekerjaan kamu gitu di sini. Nah, terus kamu punya banyak waktu kosong gitu. Nah, saatnya kamu gunakan kreativitas kamu gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kamu berhenti dari kehilangan pekerjaan kamu gitu ya di sini. Terus kamu bilang, yaudah deh aku coba cari lagi gitu istilahnya. Sekarang saatnya situasinya itu lagi, kalau misalnya kalau aku record saat ini adalah saat ini lagi Covid gitu. Even kamu paksain gimana pun juga, nanti kamu dapat hasil yang sama pula gitu loh di situ. Hasilnya akan sama pula gitu. Nah, tapi bagaimana sih cara kamu tuh menghadapi situasi itu gitu. Nah, di sini saatnya kamu menggunakan kreativitas kamu dengan satu Pages of Cup di sini gitu. Karena kamu bilang gini, oh ya kemarin di perusahaan itu hasilnya tuh lagi begini. Even kamu mau maksain gimana pun juga, hasilnya juga akan sama gitu. Jadi kamu akan dapat hasil yang sama di tempat yang berbeda gitu. Karena memang situasinya lagi seperti itu gitu. Kamu mau paksa gimana pun juga kayak gitu. Kamu harus
punya pendekatan yang lain, punya solusi yang lain kayak gitu loh. Nah kalau aku rasa solusinya itu dengan kartu Pages of Cups. Kalau misalnya gini, oh ya aku kehilangan pekerjaan kamu gitu, misalnya kayak gitu, karena mungkin baru di PHK atau baru dipecat atau baru apa gitu misalnya. Terus kamu dibilang ya kenapa kamu nggak buka usaha aja gitu. Terus kamu bilang buka usaha apa ya gitu. Kenapa? Contoh gini, makanan. Kalau makanan itu kan istilahnya semua orang butuh makan kan gitu. Misalnya lu nggak kerja atau kerja apa juga pasti lu butuh makan kan gitu. Nah itu kan bisa salah satunya. Lalu apalagi ya yang mungkin juga dinikmatin gitu. Yang penting bisa dinikmati banyak orang gitu, entah dengan situasi atau kondisi apapun gitu. Lalu berikutnya lo memiliki kartu Beggar Spirit, Be Fearless and Bold. Lalu kamu memiliki kartu Nothing Is Yet to Stone, Mutable Moon. Oke. Nah aku juga di sini dapat vibe bahwa kamu tuh orangnya kepala batu dia di sini. Agak sedikit batu ya. Be Fearless and Bold memang harus berani gitu ya. Dan sini gak ada Nothing Yet to Stone, jadi istilahnya itu ada sesuatu untuk apa namanya, kayak aku bilang nothing is yet in stone gitu. Misalnya ini sebuah batu, kalau ibaratnya itu kayak sebuah batu kalau misalnya dikikis air pertama kali mungkin dia akan tetap gitu, akan ngalang gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya dikikis air terus-terusan itu batu juga nanti pecah juga kan. Nah itulah nothing is yet in stone, seperti itu. Nah jadi misalnya kamu tuh aku dapat vibe kamu tuh cenderung untuk memaksa sesuatu memaksa apapun itu gitu loh di sini, karena kamu nganggap bahwa itu solusi satu-satunya, itu begininya gitu. Tapi ternyata nggak pernah berhasil, nggak pernah itu, karena memang di sini kamu diminta untuk review gitu. Kamu nggak pernah nge-review. Misal kamu ngelakuin sesuatu, ada masalah, apa sih kamu belajar apa dari kesalahan itu gitu? Apa yang harus kamu ketahui dari itu? Apa yang harus kamu improve dari biar kamu menghindar dari masalah itu? Kayak gitu loh di sini diminta. Sebelum kamu healing atau sebelum kamu mereview itu semua, solusi nggak akan pernah datang ke dalam hidup kamu. Yes, ada solusi di sini dibilang, tapi kalau kamu belum healing, kamu belum mereview apapun itu, solusi nggak akan pernah datang. Karena di sini aku rasa kamu ada vibe istilahnya itu kayak maksa gitu atau ngontrol sesuatu gitu di sini, ngontrol sesuatu. Dan di sini diminta untuk jangan ngontrol. Kalau kamu maksa gimana pun juga itu nggak akan pernah berhasil gitu di sini. Nah saatnya makanya digunakanlah pendekatan Pages of Cups. Pages of Cups itu pendekatan yang lebih sisi emosional gitu. Jangan pakai action doang gitu di sini. Saatnya gunakan emosi kamu gitu loh. Misal kalau kamu kerja gitu, misalnya kayak aku bilang kan mutable. Misalnya kamu kerja ya, terus kehilangan kerjaan kamu. Kamu pikir ini cara dapat duit cuma kerja doang gitu. Sekarang kamu lihat kondisinya lagi apa, lagi COVID. Even kamu maksain cari kerja juga nanti hasil juga sama kan, bisa jauh lebih buruk gitu nantinya gitu. Kita juga nggak pernah tahu kan di sini. Nah di sini dibilang saatnya menggunakan pendekatan yang lain gitu, contohnya gitu. Karena kayak aku bilang nothing is yet in stone juga karena memang ada satu kepercayaan atau yang istilahnya itu udah ngebatu atau udah ngebentuk di kepala kamu gitu, bahwa oh ya ini harusnya begini, ini harus begini. Nah ketika kepercayaan itu dihalang gitu di sini, kamu akan bingung, nggak tahu solusinya apa, harus gimana lagi kayak gitu loh di sini, kayak begitu. Nah di sini kamu diminta untuk pesan dari alam semesta atau sign yang diberi oleh alam semesta itu adalah agar kamu tuh kayak mereview gitu. Ya kemarin itu kenapa sih karena itu terjadi gitu. Terus pelajarannya apa gitu, efeknya apa, bagaimana cara kamu improve dari situasi itu, kayak gitu. Itu namanya life review. Nah reflection itu adalah tentang kamu tuh merenungkan gitu istilahnya, kayak lebih kayak kalau rasa tuh kayak bukan merenung ya, tapi berkata kayak lebih surrender, lebih berpasrah atau lebih mengikhlas. Karena memang situasi kita bisa planning, tapi situasi kita nggak bisa kita yang ngatur, bener nggak gitu? Kita mau ngatur situasi kayak gimana pun juga, biar besok lo mau buat acara pernikahan nih gitu, terus kamu paksain gimana pun juga, kayak bilang udah planningnya udah oke gitu, tiba-tiba hujan, hancur sama planningnya, bener nggak gitu? Kita nggak pernah bisa menghindari hal seperti itu. Sama kayak begini juga gitu, kamu nggak bisa menghindari itu gitu. Nah cuma bagaimana sih cara kamu menghadapi itu? Oh iya, ini lagi musim hujan, ini planningnya udah oke. Nah nanti kalau misalnya kita jangan di outdoor deh, di indoor aja gitu. Kalau misalnya kamu ngotot mau di outdoor juga, ya udah bikin aja stand yang bisa ada payungnya gitu. Jadi kayak kamu tuh kayak improve gitu loh, diri kamu tuh jadi improve itu karena karena kamu review hidup kamu, kesalahan kamu yang kemarin, terus apa yang kamu pelajarin kayak gitu. Makanya jadi kamu improve. Nah karena kamu improve, solusi datang gitu. Karena solusi datang nanti dengan kartu Pages of Cups juga rasanya tuh kayak lega banget gitu loh di situ, rasanya tuh kayak begitu. Ya makanya di sini Governor of Cups tuh kayak, aduh yang kemarin kok punya masalah A, sekarang kan jadi masalah lagi tuh begitu loh di sini, karena itu ngomong kayak gitu.
Cuman di sini diminta jangan terlalu agak sedikit batu ya, karena memang di sini ada be fearless and bold sama nothing is yet it's done juga istilahnya tuh agak sedikit batu. Entah kenapa aku dapat vibe itu kamu tuh earth sign deh gitu. Yes, Taurus, Virgo, Capricorn gitu. Misalnya emang orangnya tuh agak sedikit, kalau dia punya kepercayaan A atau keyakinan A itu susah banget buat dirubah gitu di sini keyakinannya dan kepercayaannya. Dia akan terus. Tapi di sini tuh nggak akan ada nggak ada hasilnya kan gitu, bener nggak? Masalah terus-terusan kan, bener nggak gitu? Nah di sini diminta kalau memang itu bukan solusinya gitu. Kalau kamu bilang ini solusi gua, itu bukan solusinya gitu di sini. Karena kamu diminta untuk review dulu, healing dulu, reflection dulu. Begitu udah selesai semua, solusi datang gitu, dan kamu jadi lebih cerah lagi, dapat pengalaman baru lagi, dan kamu dapat istilahnya kayak macam apa ya, kayak wisdom atau misalnya kayak perspektif baru lagi untuk nemuin solusi itu ya. Ya mungkin kayak gitu aja sih ya yang aku dapat dari dengan kamu. Kalau kamu suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga sharing ke teman-teman kamu, karena siapa tahu juga teman kamu tuh membutuhkan informasi ini loh gitu. Dan yang terakhir, keep loving, karena loving people love other. Sampai jumpa lagi di pick record berikutnya. Dah.